Wanita kaya ini tiba-tiba lepas. "Hei, Kak." Pria tercengang, tidak mempercayai telinganya. "Bukalah." Dia dengan cepat melihat celananya. "Hah? Gak ada." Sambil malu ia bilang. "Aku." "Tapi kamu memakai rok. Kenapa kamu begitu bodoh?" Wanita kaya itu dengan cepat berbalik. "Tolong bantuku memasang kembali gesper bra. Cepatlah." Tidak begitu baik. Meski begitu, dia tetap membantu wanita itu. Ini adalah kesempatan langka untuk orang jomblo seperti dia. "Lepaskan sarung tanganmu." Setelah mencoba sebentar, dia telah selesai. Dia merasa lelah. Wanita kaya memuji ia bagus. Dia pikir dia sedang bermimpi, sampai hidungnya berdarah. Sejak itu, Daisy memiliki banyak keberuntungan dan telah menjadi asisten wanita kaya. Sepulang kerja, tiba-tiba mobil wanita kaya itu mogok. Daisy terbukti sangat berpengetahuan. Setelah memeriksa, dia menarik kesimpulan. Katup terbuka, perlu diganti. Profesional sekel. Tapi ia gak tahu apapun. "Saya ingin menanyakan ini, di mana dia mendapatkan katup cadangan?" Wanita kaya berkata dia lapar. Daisy juga sangat antusias. Dia bilang ia tahu restoran baik mewah maupun enak terletak di dekat sini. Dia menyuruhnya pergi bersamanya. "Bagaimana kita pergi?" Daisy bilang dia juga punya mobil, tidak jauh berbeda dengan miliknya. "Kursi yang sejuk dan nyaman, keselamatan yang utama dan yang terpenting. Duduklah, ayo pergi." Keduanya mengobrol. Sangat mirip pasangan. Suatu hari, seorang pria tampan yang baru saja tiba ke perusahaan. Wanita kaya langsung menunjuknya sebagai direktur. Daisy mengusulkan sebuah rencana, dia dikritik dan dibatalkan olehnya. Dia bilang dia mendesain ruang pemakaman. Kemudian Daisy menemukan sebuah rahasia. Pria tampan adalah mata-mata untuk perusahaan saingan, datang ke sini untuk menghancurkan proyek mereka. Dia dengan cepat berkata kepada wanita kaya itu, tetapi dia tidak mempercayainya. Dan katakan dia pacarnya. Daisy kaget, ternyata dia delusi. Dia sangat patah hati, jadi ia memutuskan bunuh diri. Ada idola mau melompat dari jembatan di sebelahnya, jadi orang-orang datang untuk melihatnya. "Jika kamu ingin mati, pergi ke sana. Jangan datang ke sini, kamu tak tahu malu, kan? Saya bahkan tidak membutuhkan hidup saya, apa yang harus saya malu?" Setelah mengatakan itu, dia meminta reporter untuk berfoto. Ternyata alasan dia bunuh diri adalah karena fans memberinya julukan. "Mereka memanggilku vagina palsu." Daisy memintanya untuk melompat dengannya. "Siapa yang memesan makanan? Itu aku." Ternyata idola mau makan sampai kenyang sebelum melompat dari jembatan. Agar menjadi hantu yang kenyang. "Di mana telur asin saya? Mengapa kamu makan begitu banyak? Apa gunanya melompat dari jembatan dan makan begitu banyak? Saya akan memberi Anda peringkat buruk." Setelah makan, Daisy memintanya untuk bunuh diri. Tapi idola takut, dia bilang dia harus ke toilet setelah makan. Daisy tidak mengatakan apa-apa dan melompat turun. Tiemann juga melompat bersama. Tak disangka, Daisy adalah orang yang menyelamatkannya ke darat pada akhirnya. Ternyata, keduanya adalah teman sekolah dasar. Sama seperti itu, menjadi teman dekat. Keduanya pergi ke bar Tiemann, lalu minum banyak alkohol. Setelah bangun, Daisy mendapati dirinya berbaring di tempat tidurnya. Sepertinya ia harus minum lebih sedikit. Hari itu, Tiemann menawarkan alkohol kepada beberapa preman. Dia berkata jika dia minum seluruh botol anggur dalam 1 menit, dia akan membayar 3 kali lipat. Tiemann membutuhkan uang untuk operasi ayahnya, jadi dia meminum semuanya. Tetapi karena dia tidak hati-hati, dia menyemprotkan alkohol ke bos gangster. Tiemann segera minta maaf. "Jilat, lihat apa, cepat jilat." Pada saat itu, Daisy muncul untuk menyelamatkannya tepat waktu. "Kak, aku ahli dalam menjilat alkohol. Lidahku sangat panjang. Biarkan aku menjilatmu." Para junior segera memukulnya. Tiemann sangat ketakutan, tapi detik berikutnya. "Kak, jilat bagaimana?" "Kak, aku datang ke sini hanya untuk minum, bukan untuk berkelahi, paham kan? Mohon maafkan saya."
Daisy naik gunung untuk mencari master membantunya. Secara tidak sengaja menemukan rahasia menghasilkan uang. Jika Anda memberi Anda 600 juta untuk makan kotoran burung, apakah Anda akan memakannya? Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu memakannya, aku akan memberimu 600 juta yuan. Daisy dia tidak akan makan bahkan jika dia mati. Lelaki tua itu menyuruhnya untuk memberinya 600.000 yuan dan dia akan makan. Daisy mengira dia bercanda. Kemudian ambil 600.000 yuan. Lelaki tua napas dalam-dalam, lalu memetik daun dengan kotoran burung dan menggulungnya. Kemudian langsung masukkan ke dalam mulut. Lezat banget, Daisy kagum. Orang kaya seperti itu hanya makan kotoran burung seharga 600.000 yuan. Daisy masih belum menstabilkan suasana hatinya. Apakah ini cara menghasilkan uang? Sambil makan, dia melihat lelaki tua itu menggulung daun sayuran. Daisy ingat adegan dia makan kotoran burung. Melihat itu, dia hampir muntah. Setelah diinstruksikan oleh Grandmaster, dia memutuskan untuk melepaskan masa lalu. Pada saat itu, wanita kaya juga datang ke sini. Ternyata, dia datang ke sini untuk meminta maaf kepada Daisy. Pria tampan itu adalah mata-mata, menghancurkan portofolio perusahaan. Sudah hampir waktunya untuk menawar dan mereka belum menemukan solusi. Wanita kaya berharap dia bisa membantunya menyelesaikan kategori. Daisy langsung menolak. Tolong bantuku. Pada akhirnya, dia setuju. Daichi bertemu beberapa master, meminta mereka untuk mengajari mereka sedikit pengalaman. Hasil setelah periode usaha, mereka menyelesaikan rencananya. Dalam lelang, Daisy membantu perusahaan menang. Karena untuk berterima kasih padanya, wanita kaya itu mengundangnya untuk minum teh. Akhirnya, ia ke bar karena ada seseorang yang ingin ia temui. Selama kesulitannya yang paling putus asa, dia selalu menyemangatinya. Aku ingin minum tanpa membayar. Ini adalah komedi pendek tetapi telah menjadi klasik. Film ini tidak hanya memiliki adegan tertawa dan menangis tetapi juga mengajar cara menghasilkan uang. Menjadi manusia itu sama, harus tahu berusaha. Film berakhir di sini. Jika Anda suka, silahkan tekan like.